Perkenalkan, saya Domingo Bebaskara. Saya dosen dari S1 Teknik Industri dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. Background pendidikan saya mengambil kuliah S1 saya dari program studi Teknik Industri dari Institut Teknologi 10 November dan melanjutkan S2 saya pada program studi Manajemen Teknologi yang juga dari Institut Teknologi 10 November. Bidang kajian utama saya terkait dengan Engineering Economic Analysis, khususnya aspek analisis kelayakan suatu rencana keteknikan maupun proyek. Mata kuliah yang biasa saya ampu diantaranya pengantar ilmu ekonomi, analisis dan estimasi biaya, ekonomi teknik, analisis kelayakan, manajemen proyek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni analisis dan estimasi biaya. Kuliah analisis dan estimasi biaya dengan kode IEA 2243 merupakan mata kuliah yang diselenggarakan dalam 3 SKS. Umumnya, mahasiswa mengambil kuliah ini pada semester genap untuk mahasiswa tingkat yang kedua. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah ilmu sosial yang mempelajari tata cara penyusunan laporan keuangan sebagai alat untuk mengukur efisiensi biaya perusahaan dengan benar. Beberapa materi yang diajarkan dalam perkuliahan ini diantaranya proses akuntansi, laporan keuangan, konsep biaya, kalkulasi biaya pesanan, kalkulasi biaya proses, sistem biaya standar, analisis variansi, dan analisis titik impas. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diukur dalam mata kuliah ini, yakni sikap 1, dengan definisi menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian keterampilan umum 1, yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan keterampilan khusus 3, yakni mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Adapun pada mata kuliah ini akan dijelaskan beberapa tools-tools ekonomi yang dapat membantu mahasiswa untuk memperhatikan faktor ekonomi dalam menyelesaikan masalah kompleks dan terintegrasi. Harapannya, dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan, serta mengukur efisiensi biaya perusahaan dengan benar. Rencananya, perkuliahan ini akan diselenggarakan dalam 14 pertemuan dan diiringi dengan 2 ujian, yakni UTS dan UAS, dengan pembagian modul seperti yang tampak di depan ini, di mana semua materi kuliah juga akan tersedia pada e-learning kampus. Berikut merupakan tampilan Learning Management System atau LMS kampus, di mana seluruh materi yang saya sampaikan tadi akan ditampilkan dalam LMS ini, mulai dari rekaman, bahan ajar, dan buku ajarnya. Referensi yang saya gunakan dalam menyampaikan mata kuliah ini utamanya berasal dari buku Cost Management, Strategy for Business Decision, edisi kedua dari tulisan Hilton Ronald Maher tahun 2003, dan dilengkapi dengan tulisan dari Gray, Jack and Rickett tahun 1998 mengenai Cost and Managerial Accounting. Bentuk dan metode pembelajaran dalam menyampaikan perkuliahan ini diantaranya student-centered learning, di mana pembelajaran akan berfokus pada kemampuan mahasiswa. Kolaboratif, di mana siswa akan belajar untuk bekerja sama dalam menyelesaikan penugasan-penugasan yang diberikan. Kontekstual, di mana mahasiswa akan belajar bagaimana menerapkan ilmu ataupun teori yang sudah didapatkan dalam studi kasus yang real. Dan integratif, di mana mahasiswa akan belajar bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks dan terintegrasi. Bentuk pembelajaran, yakni kuliah selama 3 kali 50 menit per pertemuan, penugasan struktur 3 kali 50 menit, dan belajar mandiri sebanyak 3 kali 50 menit per modul. Dan perkuliahan ini akan diselenggarakan secara sinkronus dan asinkronus via Zoom Meeting. Untuk mengevaluasi kemampuan CPL mahasiswa, maka akan disampaikan dengan teknik penilaian tertulis dan non-tertulis. Untuk bentuk tes tertulis, yakni UTS dan UAS, dan untuk bentuk non-tes, yakni penugasan mandiri dan presentasi kelompok. UTS memiliki porsi 35% penilaian, UAS 35% penilaian, tugas ataupun kuis 30% penilaian. Itulah tadi deskripsi mata kuliah analisis dan estimasi biaya. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana contoh pertemuan dari kuliah analisis dan estimasi biaya. Selamat menyaksikan. Baik, bertemu kembali rekan-rekan di kelas analisis dan estimasi biaya. Sebelumnya saya buka kelas ini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Pagi.
Baik rekan-rekan, kembali kita di hari ini akan melanjutkan ya perkuliahan analisis dan estimasi biaya. Izinkan saya menampilkan materi untuk hari ini. Nah, jadi rekan-rekan hari ini kita akan belajar mengenai begitu ya cara membuat laporan keuangan sederhana. Jadi hari ini kita memasuki modul yang kelima ya. Jadi tidak terasa kuliah sudah berjalan selama 5 pertemuan dan kali ini kita memasuki modul yang kelima mengenai laporan keuangan sederhana. Sebelumnya rekan-rekan saya mau bertanya dulu nih. Nah, masih ada yang ingat nggak materi minggu lalu apa? Iya Pak, ingat Pak. Oke, coba Mas Hendra mungkin bisa dibantu minggu lalu kita belajar apa ya? Minggu lalu kita belajar mengenai penyesuaian neraca saldo Pak. Oke, seperti apa itu kira-kira Mas singkatnya saja? Mungkin diibaratkan kita di awal punya saldo dan kita sedang melakukan transaksi pembelian perlengkapan atau peralatan senilai ya 5.000. Nah, sehingga kan saldonya terpakai sehingga tinggal sisa 1.000. Nah, itu yang dinamakan dengan penyesuaian neraca saldo Pak. Betul. Terima kasih ya Mas Hendra. Betul sekali yang disampaikan Mas Hendra. Jadi perlengkapan itu ya rekan-rekan contohnya misalnya kita di kantor gitu ya, kita punya kertas ya, punya printer. Ya, Pak. Nah, kemudian misalnya di awal periode gitu ya kita beli nih senilai 5.000 atau 5 juta kira-kira gitu ya peralatan-peralatan tadi. Nah, karena kemudian kita gunakan untuk operasional gitu ya. Di tanggal 1 kita beli 5.000, kemudian mungkin di tanggal 28 gitu ya mendekati akhir periode pelaporan kepake ya, kertasnya kepake, tintanya kepake. Jadi perlengkapan yang kita miliki, nah, yang tadinya senilai 5.000 mungkin hanya tersisa 1.000 saja. Baik, terima kasih ya, Pak Hendra. Nah, tadi Ya, itu kan, oke. Baik, itu kan materi minggu lalu ya, teman-teman. Nah, kalau minggu lalunya lagi deh. Nah, dari awal kuliah sampai sekarang, kira-kira ada yang bisa menggambarkan nggak secara singkat kita belajar apa aja sih di pertemuan-pertemuan awal? Izin menjawab Pak Domi. Baik, Mbak Bila, silakan. Minggu kemarin kita belajar pencatatan transaksi ke dalam format jurnal, kemudian dari jurnal tersebut kita kelompokkan kepada akun-akun pada buku besar. Baik, terima kasih Mbak Bila. Nah, jawaban yang tepat sekali ya teman-teman. Di awal kita rubah, kita catat dulu ke dalam format jurnal, jurnalnya kemudian kita kelompokkan gitu ya, sesuai dengan nomor-nomor akunnya gitu ya. Oh, misalnya kita beli sepeda motor. Nah, sepeda motor kan berarti termasuk aset gitu ya. Kemudian berapa sih uang kas yang kita miliki gitu ya. Kita masukkan ke dalam akun kas gitu ya. Atau mungkin kita melakukan adanya hutang gitu ya. Sehingga kita masukkan ke dalam akun hutang gitu ya. Kemudian setelah buku besar saya tambahkan sedikit di jawaban Mbak Bila tadi ya. Jadi kemudian kita akan masukkan ke dalam neraca saldo gitu ya. Jadi kita tahu nih posisi akhir. Oke, nilai saldo terakhirnya kas berapa sih? Gitu ya. Nilai akhir saldonya hutang berapa sih? Gitu ya. Posisi terakhir gitu ya. Atau kemudian posisi piutang kita berapa sih nilainya atau saldonya begitu ya. Kemudian nah benar tadi materi minggu lalunya lagi atau modul keempat atau sebelumnya ini adalah bagaimana kita melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan ya, perubahan nilai daripada saldo pada neraca saldo. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah menyampaikan semuanya. Jadi hari ini pada modul yang kelima kita akan belajar bagaimana membuat laporan keuangan sederhana. Nah, rekan-rekan, laporan keuangan sederhana ini seperti di kata depannya begitu ya, ada laporan gitu ya teman-teman ya, laporan. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita melaporkan. Kalau sudah melaporkan berarti posisi terakhir gitu ya, entah itu posisi di akhir bulan, akhir semester ataupun akhir tahun gitu ya. Jadi kita melaporkan. Nah bedanya apa dengan yang sebelum-sebelumnya kita lakukan? Nah sebelum-sebelumnya kita lakukan adalah proses pencatatan gitu ya, atau proses merekam begitu ya. Ada transaksi gitu ya, kumpulan-kumpulan transaksi kita rekam ke dalam format jurnal ya. Nah, debit gitu ya, mana yang kredit gitu ya. Kemudian kita kelompokkan dalam akun ke dalam di buku besar, kemudian kita lihat lagi posisi akhirnya di neraca saldo gitu ya, mana kas barangkali berapa sih posisinya di debit gitu ya. Kemudian hutang berapa sih posisinya di kredit gitu ya. Dan namanya neraca saldo itu harus seimbang gitu ya. Neraca ya, balance gitu ya. Itu harus seimbang. Jadi itu adalah proses merekam. Kan melaporkan ya teman-teman ya. Jadi itu baru proses merekam. Kemudian hari ini kita akan belajar melaporkan. Jadi kalau merekam itu ya bisa sepanjang saat gitu ya. Oh di tanggal 1, di tanggal 5, di tanggal 10 kita merekam terus semua transaksi-transaksi. Kemudian kita masukkan ke dalam akuntansi, proses akuntansi ya. Tetapi kalau misalnya hari ini laporan keuangan itu biasanya tergantung kita posisi terakhir gitu ya. Jadi laporan
keuangan per akhir Agustus 2022. Nah, jadi ada durasinya gitu ya, atau ada time milestone-nya. Posisi terakhir pada Agustus 2022 gitu ya, atau di akhir tahun 2022 atau di akhir semester pertama 2022 gitu ya. Jadi suatu laporan itu biasanya pada satu waktu tertentu gitu ya, untuk melaporkan kinerja diri sebelum-sebelumnya. Jadi proses berpikirnya akan sedikit berbeda daripada modul-modul sebelumnya, yang dimana kita merekam, di sini kita melaporkan ada satu waktu tertentu. Itu tujuannya ya. Jadi harapannya teman-teman bisa nih menyiapkan laporan keuangan yang sederhana. Dari indikator penilaian, harapannya teman-teman juga bisa membuat laporan keuangan sederhana tersebut dengan tepat gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, rekan-rekan, hal ini juga sesuai gitu ya, ataupun senada dengan RPS kita ya, yang sudah saya sampaikan di awal begitu ya, di mana pada mata kuliah analisis dan estimasi biaya ini yang bobotnya sebanyak 3 SKS ini, di pertemuan awal sudah saya sampaikan tadi ya, kita belajar mengenai kenapa sih kita harus mengurangi biaya, menganalisis biaya, cost reduction, kemudian bagaimana kita melakukan proses pencatatan, kemudian tahapan gitu ya, jurnal dan buku besar, kemudian dilanjutkan dengan raca saldo, dan diakhiri dengan hari ini salah satunya adalah laporan keuangan ya. Nanti ada laporan laba rugi, ada neraca, ada laporan ekuitas, dan lain-lain yang akan kita pelajari hari ini gitu ya, sesuai dengan RPS yang sudah sampaikan di awal kuliah. Rekan-rekan, berbicara mengenai laporan keuangan sederhana ya teman-teman ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa di sini ada kumpulan-kumpulan transaksi ya yang dimasukkan ke dalam jurnal ya, kemudian dikelompokkan ke dalam akun-akun pada buku besar, kemudian kita lihat posisi saldonya terakhir ya, berapa nilai kas, berapa nilai hutang, berapa nilai perlengkapan gitu ya, berapa nilai piutang gitu ya, di mana posisinya, apakah di debit atau di kredit ya, itu trial balance ya. Kemudian kita melakukan penyesuaian, adjusting and accrual entry ya, yang kita melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Karena kan ya tadi karena adanya perubahannya. Kenapa terjadi perubahannya? Kenapa terjadi penyesuaian? Ya karena dipakai gitu ya. Ada misalnya ada penggunaan, ataupun misalnya ada hutang yang sudah dibayar sehingga hutangnya berkurang dan seterusnya. Baru kita sampai di ujung ini ya, menyiapkan laporan keuangan ya, financial statement. Teman-teman, penyiapan laporan keuangan ini dan mempelajari analisis biaya pada keseluruhan itu sebenarnya bagian daripada pembelajaran atau keilmuan teknik industri ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa posisi mata kuliah kita analisis dan estimasi biaya itu berada pada body of knowledge kita yang nomor 3 mengenai engineering economic analysis. Jadi harapannya setelah teman-teman bisa belajar ini, bisa menyusun laporan keuangan gitu ya, teman-teman bisa melakukan analisis keekonomian dari suatu proposal ataupun rencana keteknikan gitu ya. Misalnya kita memproduksi sesuatu, membuat sesuatu dan seterusnya. Oke, teman-teman. Nah, dalam membuat laporan keuangan sederhana ini yaitu ini adalah keberlanjutan dari pertemuan sebelumnya. Artinya untuk melakukannya kita perlu melakukan penyesuaian daripada neraca saldo. Ingat ya, pertemuan modul keempat yang seperti disampaikan Mas Hendra tadi, di mana kita harus membuktikan kesamaan saldo antara debit dan saldo kredit di buku besar gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah saldo-saldo yang mengalami penyesuaian itu dicetak tebal. Nah, ya. Ini kita sampaikan contohnya seperti ini ya, teman-teman. Misalnya, oh, piutang usaha dia mengalami dicetak tebal. Kenapa cetak tebal? Oh, mungkin piutangnya berkurang. Kenapa ya? Karena kita sudah piutang ini kan uang kita yang ada di orang lain. Gitu ya, itu kan piutang ya. Mungkin sudah berkurang saldonya gitu ya, sudah dibayarkan dan seterusnya. Perlengkapan, mungkin perlengkapan yang sudah dipakai begitu ya. Kemudian misalnya ada beban hutang gitu ya, mengalami perubahan karena mungkin sudah kita bayar hutang kita. Atau mungkin misalnya di sini ada pendapatan ya. Oh, pendapatannya bertambah ataupun berkurang. Nah, sehingga adanya penyesuaian, perlu dilakukan penyesuaian daripada neraca saldo. Jadi laporan keuangan itu disusun di bagian akhir ya, seperti saya sampaikan di awal, di bagian akhir. Berarti artinya harus sudah kalau memang ada penyesuaian itu harus dilakukan terlebih dahulu ya rekan-rekan semuanya. Jadi dalam membuat laporan keuangan sederhana ini yang penting yang kita lakukan adalah harus melakukan penyesuaian daripada neraca saldo. Kemudian kita akan membuat laporan laba rugi dan membuat laporan ekuitas dan membuat neraca. Jadi keempat ini adalah bagian daripada laporan keuangan sederhana tadi ya teman-teman ya. Jadi laporan keuangan sederhana bukan satu dokumen, tapi sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa dokumen. Jadi dalam menyusun laporan keuangan sederhana
pertama kita harus menyelesaikan neraca saldo. Kedua, dari ketiga dokumen tadi, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan neraca, gitu ya, maaf ya, neraca. Yang pertama kali dilakukan adalah laporan laba rugi. Mana pada laporan laba rugi kita lihat lagi neraca saldo kita tadi di sini ya, neraca saldo, ini neraca saldo gitu ya, yang sudah disesuaikan. Terus kita ambil, karena ini laba rugi, kita nggak perlu menganalisis semuanya, tapi kita cukup ambil pendapatan dan bebannya saja, ya, karena kita pengen tahu laba ataukah rugi. Jadi itu logika berpikirnya ya, karena kita pengen tahu apakah lebih besar pendapatan ataukah beban. Nah, pada periode transaksi akuntansi tersebut, lebih besar labanya ataukah lebih besar pendapatannya ataukah bebannya, pengeluaran-pengeluaran gitu ya. Nah, kalau dia lebih besar pendapatan ya tentu akan lebih maka akan dicatat sebagai laba. Tetapi kalau lebih besar daripada bebannya, maka akan dicatat sebagai kerugian. Jadi kita ambil nih teman-teman, tidak semua akun ini, tetapi kita ambil beberapa saja dari neraca saldo, yaitu pendapatan, gitu ya, dan beban. Ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi, gitu ya. Dimana kita lihat di sini, nah di sini kita lihat ada, pendapatannya total ada 10.600, kemudian beban-beban dikumpulkan, ketemu bebannya adalah 7.740, sehingga di sini mencatatkan positif ya, artinya dia mencatatkan laba gitu ya, karena lebih besar pendapatan daripada bebannya. Nah, maka kita catat terjadi laba sebesar 2.860. Nah, kemudian nominal tadi ini yang kemudian kita masukkan ya teman-teman ke dalam laporan ekuitas pemilik atau tahapan selanjutnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya, apakah ada pertanyaan nih dari teman-teman? Ya, Pak Domi. Siap, monggo Mbak Fresti. Ini kan untuk tampilan laba ya, Pak. Mm-mm. Apakah nantinya kalau ada kerugian itu dikonotasikan sebagai negatif ya, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali dari Mbak Fresti ya. Jadi teman-teman dalam proses pencatatan akuntansi ya, teman-teman kita tidak mencatat apakah dia angka tersebut, nominal tersebut apakah positif ataukah negatif ya, teman-teman. Tapi kita mencatat sifatnya, gitu ya. Makanya saya sampaikan lagi kalau misalnya seperti pertemuan sebelumnya ya, teman-teman, kalau misalnya dia misalnya kas nih, kas itu nominal akhirnya negatif ya, berarti posisi kas tersebut kita catat di kredit gitu ya, artinya kasnya itu kurang. Kenapa kurang ya, kita ada hutang kan gitu ya, maka catat di kredit. Tapi ketika kasnya ini positif ya sesuai sifatnya kas, kalau dia positif kita catat pada debit. Jadi tidak ada pencatatan atau notasi negatif gitu ya. Sama juga kalau ini kan kebetulan yang laba ya, kalaupun nanti misalnya ternyata pendapatannya itu lebih kecil daripada bebannya lebih besar, maka tetap kita catat ini sebagai ya 2860, nah seperti ini ya. Tetapi di sini kita tidak tulis sebagai laba bersih, tetapi kita catat sifatnya yaitu sebagai rugi bersih. Seperti itu. Cukup jelas Mbak Presti? Sudah cukup jelas Pak Domi, terima kasih. Baik. Apapun hasilnya ya yang dari laporan laba rugi ini tadi teman-teman, ya kita ini menjadi input pada laporan ekuitas pemilik, baik dia laba ataukah dia rugi. Nah, laporan ekuitas pemilik disusun berdasarkan akun modal dan penarikan pemilik serta laba bersih atau rugi bersih dari laporan laba rugi. Oke ya, sebelum kita masuk ke neraca saya tunjukkan ya bagaimana laporan ekuitas pemilik. Jadi intinya begini teman-teman. Laporan ekuitas itu berbicara mengenai perubahan modal gitu ya, perubahan modal. Jadi misalnya Momo di awal sebagai pemilik Mokolita ini dia menginvestasikan modalnya sebesar 10.000 ya. Kemudian dalam perjalanan mungkin dia pernah melakukan penarikan. Ya, sehingga modal yang sudah ditanamkan ke bisnis ya, diinvestasikan ke bisnis itu 10.000, kemudian mungkin ada akun penarikan. Yang saya ceritakan ya, penarikan tuh misalnya si Momo ini ada kebutuhan urgent atau mendesak sehingga dia menarik investasinya sebesar 500 dari akun bisnis mungkin ke akun atau rekening pribadinya gitu ya. Jadi penting ya punya pisah antara rekening pribadi dan rekening bisnis gitu ya teman-temannya. Jadi misalnya ditarik nih dari rekening bisnis dimasukkan ke rekening pribadi. Menarik investasi itu adalah perubahan penarikan. Nah, kemudian teman-teman, karena di bulan tersebut kalau misalnya di contoh ini adalah akhir bulan Oktober 2007, karena dia mencatat prestasi gitu ya, atau mencatat keuntungan laba, maka modal tadi setelah dikurangi penarikannya, kita catat apakah dia untung ataukah dia laba. Kalau dia berhasil laba, ya berarti kan modalnya tumbuh gitu ya. Itu berbicara mengenai laporan ekuitas pemilik. Jadi laporan ekuitas pemilik itu bercerita mengenai perubahan daripada ekuitas atau modalnya pemilik. Nah, gitu ya. Sehingga modalnya tadi dia investasi 10.000, ternyata berhasil tumbuh nih 10.000-nya karena dia laba gitu ya. Jadi
bertumbuh senilai 2.860 sehingga nilai akhirnya adalah 12.860 kan begitu ya. Kalaupun dia rugi ya berarti ini ditulis rugi bersih sehingga misalnya rugi bersih senilai 1.500 ya berarti di sini 10.000 1.500 karena ini rugi maka ini dikurangi ya 10.000 dikalikan 1.500 menjadi 8.100. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi berbicara mengenai perubahan posisi modal dari pemilik usaha. Kemudian kita catat juga karena di laporan contoh kita ini ada penarikan, maka kita catat ya penarikan. Maka modalnya Momo yang walaupun sebenarnya dia laba ya, jadi tumbuh dari 10.000 menjadi 12.860, tapi karena ada penarikan yang kita catat pada laporan keuangan ekuitas pemilik adalah senilai 12.360 karena ada penarikan. Nah, posisi modal terakhir ini kemudian yang dimasukkan ke dalam neraca ya atau proses selanjutnya. Nah, seperti itu. Apakah teman-teman cukup jelas ataukah ada pertanyaan mengenai laporan ekuitas pemilik? Bagaimana rekan-rekan? Jelas, baik. Terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan Mbak Fidel dan teman-teman. Oke, jadi setelah kita tahu posisi modal terakhir ini kita masukkan ke dalam neraca. Nah, kita coba lihat lagi bagaimana melakukan neraca ya. Jadi neraca disusun berdasarkan akun-akun aset dan kewajiban serta saldo akhir daripada modal pemilik sebagaimana dilaporkan di laporan ekuitas pemilik. Jadi sama seperti sebelumnya, kita tidak seluruh akun-akun pada neraca saldo itu kita analisis gitu ya, tapi untuk menyusun neraca kita hanya melihat akun aset dan akun kewajiban dan kemudian dikombinasikan gitu ya, dengan hasil daripada posisi atau saldo akhir dari modal pemilik. Nah, gitu ya, kita lihat bersama-sama neraca. Ya, di neraca ya seperti ini ya. Tidak semua kita analisis tapi hanya akun aset dan akun kewajiban ya, yang termasuk aset ya misalnya kas ya uang kita ataupun piutang itu uang kita di orang lain kan gitu ya, ataupun misalnya perlengkapan kita tinta, printer, kertas dan seterusnya. Kemudian kita mungkin memiliki asuransi, nah itu adalah aset gitu ya. Tapi ada juga kewajiban. Misalnya kita perlu membayar hutang, kita perlu membayar gaji, kita perlu membayar bunga gitu ya. Ada misalnya sudah menerima DP kan itu kan harus kita selesaikan sehingga itu menjadi kewajiban ya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam neraca nih, teman-teman. Oke, jadi hanya akun-akun yang masuk dalam kategori akun aset dan akun kewajiban. Ya. Sudah cukup jelas ya, masih ingat ya teman-teman ya bedanya aset dan kewajiban? Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik, terima kasih Mas Zulfikar. Oke, sehingga kita lihat di sini ya di posisi pada neraca ya. Mungkin saya sedikit hidden dulu pesertanya gitu ya supaya lebih jelas. Nah, ini adalah neraca nih teman-teman. Sehingga kita bandingkan posisi aset ya itu harus sama dengan kewajiban plus neraca ya. Ingat neraca saldo, kalau ini neraca aja gitu ya. Sama kalau pada neraca saldo, kita melihat keseimbangan antara posisi debit dan posisi kredit. Nah, gitu ya. Tetapi kalau bicara neraca adalah keseimbangan antara posisi aset, uang, harta, perlengkapan, barang-barang kita, aset kita, begitu ya. Itu jumlahnya atau nominalnya itu harus sama dengan keseluruhan modal dan kewajiban gitu ya. Kenapa? Karena kita memperoleh aset ini itu kan pastinya dengan uang sendiri berarti modal atau kita punya kewajiban gitu ya. Misalnya kita berhutang nih untuk mendapatkan aset tersebut kita berhutang. Berarti misalnya kita punya keseluruhan aset senilai misalnya 100 juta. 100 juta ini 50 juta uang sendiri, 50 juta kita berhutang. Kan logikanya gitu ya, logika sederhananya ya. Artinya apa? 50 juta itu adalah modal, salah satu modal, dan 50 juta satunya adalah sebagai kewajiban, misalnya hutang kan begitu. Jadi sehingga harus balance, harus seimbang atau seperti neraca itu tadi ya, timbangan dan neraca kan timbangan aset dan antara kewajiban plus ekuitas itu harus kita lihat di sini kasnya berapa dikelompokkan ya. Kita lihat saldo akhir daripada aset berapa. Kemudian kita lihat saldo akhir daripada kewajiban berapa, total kewajiban berapa, hutang-hutang, wesel, pendapatan, dan seterusnya totalnya berapa, ditambah dengan modal ya, modalnya posisi modal terakhir berapa. Dan ini harus sama gitu ya, karena neraca ya, setimbang gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketika mengerjakan tugas, baik nanti ketika sudah bekerja ataupun pengerjaan di UTS ataupun UAS gitu ya, dicek kembali gitu ya. Kalau misalnya posisi neracanya masih belum sama seperti ini, nah
Kira-kira ada salah pencatatan di mana atau salah proses di mana. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas teman-teman? Jelas, Pak. Nah, Jelas, kalau Pak. sudah jelas, inilah akhir daripada modul kelima ya, rekan-rekan semuanya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya itu tadi sudah akhir ya dari modul kelima. Nanti minggu depan di modul keenam kita akan belajar lagi dan masih keberlanjutan dari hari ini, gitu ya. Setelah kita mempunyai laporan keuangan sederhana, minggu depan kita akan belajar bagaimana kita memplotkan ya data-data tadi pada neraca lajur dan membuat laporan tutup buku. Nah, gitu ya, itu bagian daripada modul ke-6. Demikian kuliah pada hari ini, dan seperti biasa rekan-rekan ada tugas untuk teman-teman sebelum semuanya, begitu ya. Nah, tugasnya adalah teman-teman silakan lanjutkan kembali tugas yang sebelumnya, gitu ya. Kita kan punya kesinambungan tugas, baik pada 2 latihan soal sebelumnya ya, ada latihan soal bengkel Pak Andi dan salon Nona Meli. Nah, masih ingat ya teman-teman, silakan dicek lagi datanya dan lanjutkan pengerjaannya. Terakhir kan teman-teman sudah membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan ya pada bengkel Pak Andi dan salon Nona Meli. Berikutnya silakan dari posisi neraca saldo yang disesuaikan tadi, teman-teman rubah, teman-teman buat gitu ya dalam bentuk 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan neraca sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ingat teman-teman, ini adalah pengerjaan tugas ini dikerjakan secara mandiri, bukan berkelompok ya, mandiri. Teman-teman silahkan tulis tangan pada folio bergaris supaya melatih ya teman-teman dalam menyusun ya. Walaupun ditulis tangan, tapi jangan lupa untuk difoto ataupun di-scan karena pengumpulannya di e-learning kita, di LMS kita di e-learning.ittelkom-sb.ac.id dengan format PDF. Terkait post-test, cukup jelas teman-teman? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup terlebih dahulu sesi kuliah pada hari ini. Saya doakan sehat selalu buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.